Selamat malam teman-teman. Malam ini Pak Guru Sumbo Tinarbuko jadi live lagi seperti yang saya janjikan 2 hari yang lalu. Live ini cukup spesial karena diselenggarakan tidak di dalam Tinarbukan, tidak di rumah saya, tapi di kantornya patmamedia.com. Malam ini selain live TikTok di akunnya Pak Guru Sumbo Tinarbuko, ini juga nanti akan disiarkan di medianya patmamedia.com. Podcast ini diberi nama Suara Patma. Dan hari ini cukup keren karena ada 2 tokoh yang cukup hebat. Yang pakai kaos kuning kunyit ini, gantengnya Kabupaten Sleman nomor 1 ini Mas Mono. Mas Mono dari Desa Wisata Pendidikan Dukuh ya. Nanti kita akan kulik lebih lanjut apa saja kegiatannya. Kemudian nah ini juga kelasnya sudah kelas menteri tapi berkenan untuk hadir di Suara Patma bersama Pak Guru Sumbo Tinarbuko. Ya ini saya nyambi jadi ini ya, jadi kameramen ya, jadi rolling action, nah gitu kan ya. Isra apa lah ya, karena situasi dan kondisi yang namanya perjuangan, memperjuangkan desa wisata, apapun kita jalankan. Nah, sekarang ke Mas Agus. Mas Agus ini selain dia mengelola desa wisata Garongan, dia juga Pok Darwis, Ketua Pok Darwis Kabupaten Sleman. Iki wonge ngeri, kelas menteri. Kelas menteri. Mas Agus, saya ingin bertanya, sebenarnya desa wisata itu butuh pengunjung atau tidak sih? Jelas butuh tuh. Tujuan dari desa wisata itu kan awalnya juga ingin supaya desa wisatanya dikunjungi orang untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi pendirinya itu sebenarnya awal-awalnya itu seperti itu. Jadi pengunjung itu sangat vital dong namanya pengunjung untuk di satu desa wisata. Kalau nggak ada pengunjung berarti ya desa wisata itu namanya bukan desa wisata lagi. Tapi ya sekedar membranding diri sebagai desa wisata gitu. Desa wisata semu ini. Desa wisata semu, kalau Gensi nyebutnya desa wisata halu. Nah, sekarang saya balik kepada Mas, ini tak putar dewe guys. Pada Mas Mono. Mas Mono, kalau tadi pertanyaannya Mas Agus, saya tanyakan desa wisata butuh pengunjung tidak. Sekarang kalau dibalik, pengunjung itu butuh desa wisata enggak Mas Mono? Pengalaman Anda mengelola desa edu wisata ya? Kalau saya tanya ke banyak anak-anak SD, TK maupun SMA, SMP, mereka butuh karena untuk aplikasi dari apa yang sudah disampaikan di sekolah juga seperti itu. Jadi misalnya untuk caranya praktek sepertinya apa bisa diedukasi di tempat kami. Ya, apa saja yang perlu disampaikan kaitannya dengan edukasi, karena edukasi kan luas banget ya. Iya. Di Desa Wisata Pendidikan Dukuh ada bagaimana cara membuat tempe tradisional. Kemudian dari prosesnya seperti apa itu diajarkan. Tradisionalnya di mana Mas? Tempe tradisional apa bedanya dengan tempe-tempe yang ada di warung-warung yang lain itu? Ada spesifikasinya nggak? Kalau di tempat kami kan masih pakai itu loh, pembersihnya pakai apa di manual ya, pakai tangan, pakai kaki, diinjak-injak itu dibersihkan dari kedelainya, kemudian nanti pakai daun itu masih pakai seperti itu. Apa bedanya daun dengan plastik? Kan berbeda, karena kalau plastik kan mungkin sudah ada unsur kan alami semuanya gitu. Ya. Jadi diantaranya adalah bagaimana memberikan informasi kepada Gensi terutama dan generasi Alpha, bagaimana membuat tempe secara tradisional. Kemudian bikin budaya untuk ada sapi perah. Oh, sapi perah ada juga ya. Itu bisa merah sendiri. Kemudian terus prosesnya diminum susunya. Sapinya memerah sendiri? Oh, enggak Mas. Tahu pikir sapi itu ngak dewe gitu ya. Enggak ya. Terus setelah itu ada lanjutannya kalau bikin yogurt itu bisa juga. Iya. Teletongnya untuk apa teletongnya? Teletongnya untuk biogas. Biogas untuk memasak, untuk penerangan kalau listriknya mati seperti itu. Iya.
Baik, saya bergeser ke Mas Agus. Sebagai Ketua Pok Darwis, apa yang Anda lakukan mengelola atau memanage teman-teman seperti Mas Mono ini, Mas Agus? Intinya teman-teman ini sudah punya ide, sudah punya potensi juga. Bagaimana mereka ini menemukan ide itu, proses memunculkan satu potensi itu ke masyarakat, kemudian berani menawarkan. Ini adalah sebuah temuan yang luar biasa. Volumenya agak dikeraskan, Mas. Oh iya, sudah gini. aku lalu ngomong soalnya. Oh iya. Jadi gini, teman-teman pengelola ataupun pendiri desa wisata ini mempunyai banyak ide yang harus diarahkan. Sebenarnya kita ini kalau dikatakan mengarahkan itu juga terlalu berlebihan. Kayak pemerintah ya. Kayak pemerintah banget gitu loh. Tetapi JPMD ya. JPMD padahal sama statusnya. Kita hanya sekedar memberikan masukan bahwa supaya desa wisata yang mereka bangun ini menjadi desa wisata yang benar-benar memenuhi secara standar desa wisatanya. Jangan sampai terjadi latah-latah yang banyak, satu tempat yang mempunyai potensi yang minim, kemudian teman-teman itu punya ide, itu langsung di-branding sebagai desa wisata. Akhirnya tadi Pak Guru sampun bertanya, nggih, perlu pengunjung nggak itu gitu. Desa wisata itu gitu. Akhirnya ketika sudah dibangun, sudah di-branding dengan kuat, dengan begitu banyaknya dukungan tanpa pengarahan ataupun arahan atau literasi yang cukup, itu desa wisata kosong. Apik nek ana sing teko gitu. Teko nek ora tuku juga karena mek teko ping delok iki opo to iki. Nah, akhirnya perlu ada dasar pengetahuan bagaimana sih pengelolaan desa wisata itu yang baik dan benar, yang itu mempunyai bisa menimbulkan profit, yang bisa meningkatkan derajat hidup masyarakat, ekonomi masyarakat, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita kadang memberikan bekerjasama dengan instansi-instansi akademisi, dengan entitas-entitas yang ada kaitannya dengan desa wisata atau pariwisata itu untuk bisa mendampingi teman-teman ini, sekedar memberikan masukan, bukan mengarahkan terlalu ekstrim. Karena kalau mengarahkan idenya hilang itu. Sebagai Ketua Pok Darwis Kabupaten Sleman, itu kan setara dengan ini ya Bupati ya. Bupati ini desa wisata gitu, Mas Agus. Kalau ada kata Bupati dan wisata, saya ngeri Pak. Ngerinya di mana, Mas? Ada deh, Mas. Rahasia. Ya, baik. Tadi panjenengan mengatakan bahwa kaitannya dengan tata kelola dan seterusnya. Nah, saya mencatat dan saya melihat banyak sekali desa wisata itu yang FOMO. Ya, melu-melu gitu. FOMO itu kepanjangannya dari fear of missing out, melu-melu. Basa Jawane latah gitu ya. Kalau yang lain pakai landmark dari negara Eropa, ya pabrik udah pasang kayak gitu dan seterusnya. Nah, kalau menurut panjenengan ini sebagai apa namanya, orang yang dipercaya untuk membuat keberagaman dari desa wisata itu, yang paling penting atau yang diutamakan itu pengelolaannya dulu atau penampilannya? Satu pilihan, ada dua pilihan ini yang sangat membingungkan. Dodok Mas. Ampun Pak, kelembagaannya atau tampilannya, tampilan itu mungkin bisa fasilitas dan lain-lain. Ketika fasilitas itu bagus tapi kelembagaannya nggak bagus, itu juga sangat berpengaruh pada keberlanjutan desa wisata tersebut. Jadi seperti Simalakama dong. Simalakama. Jadi kalau dijalani salah satu, terlalu berat di salah satu, itu juga nanti di awal itu akan menimbulkan kejenuhan. Nah, solusinya gimana ini? Penjaringan kan sudah lebih dari 20 tahun menjadi Pok Darwis. Nah, ini kita lihat Pok Darwis. Kelompok Mudar ya masih ada loh. Iya. Jadi ada satu pemikiran mungkin dari saya, bukan sebagai akademisi yang mempunyai teori yang terarah ataupun tertata seperti itu, berdasarkan pengalaman harus prioritasnya adalah tampilan dulu.
Karena apa yang mau ditawarkan. Kalau tampilannya masih amburadul, kelembagaannya bagus, tampilannya buruk. Tapi kelembagaan juga nggak boleh ditinggalkan begitu saja. Harus ada, walaupun sederhana, kepengurusan kelembagaan di desa wisata itu harus ada. Rakitan itu bahasa Indonesia apa ya? Yus, ngono wae. Campur aja, enggak apa-apa orang Sleman. Raketang itu maksudnya gitu, walaupun minimal gitu, minimal ketua sekretaris bendahara harus standby, harus ada di situ. Ya. Kalau itu nggak ada ataupun hanya satu orang atau one man show yang langsung, itu bukan desa wisata. Dia menghandle satu venue, kemudian mencari tenaga, kemudian jadinya EO ya. Jadinya bukan desa wisata, jadinya pengusaha wisata. Oh, pengusaha. Oh, beda ya. Desa itu dengan pengusaha wisata. Jadi kalau desa wisata itu kan CBT, Komunitas Basic Tourism. Jadi mereka kene iki ya iso kanggo bahasa Inggris bar. Masa ning arep dokter ning Pak Guru gitu bahasane nglegeno banget nanti. Iya. Oke. Ini juga masukan dari beberapa teman kalau kelembagaan itu nanti terlalu diprioritaskan hingga lupa mengenai potensinya apa, itu yang terjadi di desa wisata yang tadi Pak Guru yang dikol latah tadi. FOMO ya, FOMO yang FOMO tadi gitu. Harus menang unique selling point, punya apa yang ditonjolkan. Oke. Dikunci dulu USP-nya. Saya bergeser ke si kuning kunyit. Mas Mono tadi sudah disampaikan oleh ketua Anda, kalau panjenengan disodorkan pada dua pilihan, dukuh itu akan dikejar penampilannya dulu atau akan dibereskan pengelolaannya atau tata kelolanya. Monggo Mas. Iya, kalau saya setuju dengan Mas Agus tadi, penampilan tetapi juga harus disertai dengan kelembagaan. Berarti kiwatangan Mas Gabe ya? Contoh waktu awal kita mendirikan desa wisata itu seluruh warga kumpul, bagaimana kita siap enggak untuk menjadi desa wisata. Akhirnya dengan waktu itu kita dengan Pak RW, kemudian semuanya akhirnya juga bisa jadi desa wisata. Kemudian kita, karena waktu itu kan kita berbasis sebenarnya pada yang sudah ada di masyarakat, UMKM itu yang kita tawarkan. Jadi UMKM itu tinggal kita satukan, kita tawarkan menjadi suatu paket. Menyatukan angin loh Mas. Apa disinergikan gitu loh. Oh, disinergikan. Mas Agus tadi panjenengan membincangkan tentang USP. Pemahaman Anda USP yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata baik di desa Anda sendiri atau di tempat-tempat yang lain, termasuk diantaranya tempatnya Mas Mono. Silakan Mas. Ya. Saya ambil contoh di desa wisata saya dulu di mana itu? Di desa wisata Garongan. Kira-kira kalau dari mana? Dari Jombor? Dari Jombor itu terminal Jombor berapa kilometer? Sekitar 15-an kilo. Bukan 24 jam. 15 kilo ke arah utara ya. Desa wisata yang ada di lereng Merapi, kemudian di Kecamatan Turi. Ada di Google Map ya? Ada. Nanti nggak besok gitu itu? Enggak, nanti kalau lebih trennya kita branding namanya Jaka Garong. Jaka Garong. Ya, silakan Anda mengunjungi Jaka Garong, teman-teman. Oke. Nah, unique selling point dari tempat kami sebenarnya saat itu kami bingung juga karena potensinya adalah Gunung Merapi. Venue ataupun view yang bisa dilihat itu adalah Gunung Merapi. Di mana Gunung Merapi dilihat dari wetan, kulon, ulor, kidul itu ya seperti itu Gunung Merapi. Kemudian salah. Hampir di lereng Merapi itu semuanya salah. Sehingga kita bingung. USP-nya apa kita itu? Potensinya apa yang bisa dimunculkan itu menjadi komoditas pariwisata. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi pengelola sehingga kami terus berinovasi mencari celah supaya tidak podo karo kancare yang ada di lereng Merapi. Dan akhirnya kita ketemu dengan ide-ide karena saya dulu pernah jadi TKI di Jepang. Wis keren, tepuk tangan. TKI lho kok keren lho. Pahlawan devisa loh. Devisa itu ngeri banget itu. Iya, pahlawan devisa dan jadi punya insight untuk buat desa wisata di tempat Anda. Seperti itu. Jadi sebenarnya unique selling point itu muncul dari ide-ide pengelola ataupun masyarakat sekitar. Misalnya di tempat Anda misalnya. Ketika muncul pengalaman bahwa saya pernah melihat satu fenomena di Jepang, ada desa wisata yang memunculkan kegiatan outing. Outing ya. Outing kelas seperti outbound, kemudian kegiatan-kegiatan petualangan adventure dan lain-lain. Ini bisa kita aplikasikan di desa wisata kita. Karena secara latar belakang hampir sama. Bentang alamnya adalah gunung, belakangnya Gunung Fuji saat itu saya lihat. Kemudian
dengan potensi Gunung Fuji itu lapangannya kemudian seru loh kalau kegiatan di sini, kemudian saat di kaki gunung serem juga gitu, ada tantangan yang ekstrim itu kawai ketok, apalagi asapnya keluar, kemudian udaranya masih sejuk. Nggak ada menemui dunia lain gitu? Bisa juga diangkat itu. Bisa diangkat ya. Tapi kebetulan dari ide itu muncul dan kemudian teman-teman sepakat, oh ya kita bikin itu dong, karena kita tahun 2005 itu sudah memulai itu. Dan di 2005 venue seperti itu belum banyak, belum ada bahkan di wilayah Turi. Nah dari itulah kita munculkan, bayangkan kalau kita munculkan kegiatan outing class ataupun kita namakan edu trip. Edu trip. Jadi kegiatan di mana orang datang ke situ kemudian melakukan fun game, tetapi ada sisi pendidikan ataupun edukasi yang kita masukkan di situ seperti edukasi perikanan, edukasi perkebunan sala, pertanian, kemudian edukasi yang kaitannya dengan budaya lokal. Berarti bisa dikatakan ketika Mas Agus tadi mengatakan USP dari desa yang panjenengan kelola itu, hal yang paling utama kelanjutan dari USP adalah brandingnya ya. Branding. Artinya lebih banyak kepada penampilan visual dari desa itu. Betul. Karena itu untuk menarik perhatian, baru nanti tata kelolanya belakangan. Tata kelolanya harus mengikuti di belakangnya, tidak boleh ditinggalkan terlalu jauh. Karena kalau itu terlalu jauh, artinya adalah kesenjangan antara visualisasi ataupun tampilan kemudian tata kelola yang terlalu jauh itu akan menimbulkan jurang yang nanti juga akan menghancurkan proses dari majunya desa wisata. Bagaimana dengan kehadiran follower Anda, penjiplak USP panjenengan? Karena banyak sekali desa-desa yang semula nggak memiliki kesadaran USP, tetapi dia ada di sekitar Gunung Merapi, kemudian copy paste dari program atau kegiatan-kegiatan yang panjenengan jual. Kami menang di duluan. Kami menang di branding. Menang di branding. Kami menang di ketika mau kegiatan outbound, mau kegiatan outing class, mau edukasi, ya cuma di Jaka Garong. Ataupun kita selalu menekankan bahwa kami selalu 5 langkah di depan daripada pengekor kita ataupun follower kita. Boleh tidak atau mau tidak panjenengan berbagi sedikit bocoran brandingnya gimana? Secara rentang waktu dari awal kita berdiri itu tahun berapa ya? Tahun 2005. Oh, 2005. Mulai aktifnya itu 2005. Itu media sosial belum sehebat sekarang ini, Pak. Jadi kita melakukan kunjungan ke beberapa sekolah. Kita harus menentukan segmennya. Kunjungan itu pengertiannya audiensi menawarkan ataupun mengenalkan melalui brosur. Marketingnya duluan ya. Brosur yang kita branding ataupun kita buat visualisasi yang kita gambar ini harus mencerminkan real dari tempat kita. Makanya tadi tampilan harus utama dong, supaya kita ketika memberikan tawaran ke segmen ataupun ke audien kita itu benar-benar mereka ketika datang juga orang terus gambarnya kok ini nggak pesan brosur nggak tentu. Nah gitu. Iya. Jadi mereka benar-benar merasakan ana rupa ana rego. Iya. Kalau dulu seperti itu, namanya kanvas, datang langsung ke audien gitu. Kemudian yang kedua melalui audien kita mengundang beberapa komunitas, kemudian komunitas yang sesuai dengan segmen kita, memberikan paket-paket yang ada di tempat kita. Kemudian setelah maju ada media sosial, kita gembur di media sosial. Ya, orang melihat Mas Agus dengan desanya, desa wisatanya apa namanya sih? Desa Wisata Garongan. Kalau Jaka Garong brandingnya Jaka Garong itu kan sekarang dilihatnya kayak sudah sukses ya. Padahal dulu kan akrobat juga ya. Akrobat. Kira-kira kegagalan awal-awal masuk ke mengelola desa wisata di mana boleh disebutkan? True story-nya itu ya? True story-nya gini, di sumber daya manusianya. Desa wisata dalam tanda kutip pemberdayaan masyarakat basic atau latar belakang dari teman-teman kita sesama pengelola itu adalah mereka dari buruh tani, tukang batu, kemudian dari tukang ngarit gitu. Heterogen banget ya? Iya, banyak banget. Dan mereka wisata itu hal yang baru. Bagaimana kita merubah mindset mereka bahwa ini wisata loh. Ketika dulu kita membuka venue wisata, kemudian datang berbondong-bondong ataupun kita setelah memasarkan datang tamu,
itu ada satu kejadian yang memang ini sangat mengejutkan bagi saya. Nyingsoti tamune karena tamune menggunakan pakaian seksi. Bajul. Wah. Ternyata di mana-mana ya. Karena tukang batu, Pak. Tahu barang semua. Batu sing dicekel ono barang halus pasti. Iya. Gitu. Dan kita bukannya ini, tapi ini real pengalaman. Ketika bagaimana mereka melayani, menyambut, itu pun kita harus benar-benar belajar dari kasus. Kita memberikan edukasi bahwa itu nggak boleh loh. Nyingsoti itu mungkin sebelumnya biasa. Tahu ada bule datang ke desa kami dulu itu ya, hello sir, oh yes oh no, ya siapa seperti itu. Apa itu oh yes oh no? Karena yang mereka tahu juga pengalamannya oh yes oh no. Yes oh no. Jadi baru yang rubah mindset mereka bahwa yuk melayani benar kearifan lokal. Asli keaslian masyarakat candi so ngono kuwi. Tapi tutup dulu dong. Kita mengedukasi bagaimana cara menyambut tamu dengan baik. Attitude-nya itu bagaimana. Itu bukan perkara mudah ya Mas ya. Susah banget Pak. Bahkan terjadi konflik-konflik yang benar-benar luar biasa. Bahkan di tempat kami di Desa Wisata Garongan ini di Jagakarung ini konflik ini terus selama proses berkembang disertai dengan konflik yang berkembang. Dan memerlukan pengelola ataupun orang yang benar-benar khusus dalam memanage bagaimana masyarakat ini memahami bahwa ini adalah suatu proses, bukan suatu hal ketika kita taruh dapat. Dari mulai nyebar brosur atau nyeles atau canvassing tadi sampai kemudian ada tamu itu butuh waktu berapa lama Mas? Sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Nah selama 1,5 tahun itu hidupnya dari mana Mas? Kami hidup ya karena masih ada yang numpang batu, masih ada yang ngarit, belum pure masuk di desa wisata, kegiatan pariwisata itu. Tapi wisata bisa untuk hidup ya, layak bagi pengelolanya ya. Saat ini bisa, karena kami juga menerapkan bagaimana pengelola desa wisata berkelakuan ataupun bertingkah laku seperti korporat. Oke, ini poin pentingnya. Desa wisata berlaku sebagai korporat. Iya. Maka kemudian ini akan masuk ke tata kelola ya. Tapi nanti ya Mas ya. Jangan kemana-mana. Monggo kalau mau sases dulu, saya masuk kepada teman yang satu lagi. Ini matching banget dengan gebyoknya Patma Media. Tadi Mas Agus sudah membincangkan katanya dengan USP, bagaimana menemukan USP-nya, kemudian bagaimana bersiasat pada mereka atau follower yang jiplak dan seterusnya. Nah tadi saya tertarik pada Mas Mono kaitannya dengan dari sapi. Sapi itu kan menghasilkan dalam konteks edukasinya kan menghasilkan susu. Kemudian kotorannya juga bisa dialihwahanakan menjadi benda yang lain. Kemudian apalagi dagingnya dan seterusnya. Nah, bagaimana Mas Mono dengan kawan-kawan itu bisa meyakinkan kepada mereka yang datang ke Ndukuh bahwa ini ada pelajaran yang istilah saya adalah kelas tanpa dinding yang tidak diajarkan di sekolah, tapi bisa Anda dapatkan. Apa yang Anda lakukan selama ini, Mas? Ya, selama ini yang kita lakukan kalau dengan promosi jelas, promosi itu jelas. Kemudian dari kita praktek misalnya dengan datang ke susu, kemudian mereka memerah, kemudian kemudian setelah minum itu bagaimana rasanya, silakan Anda membuat kalau yang mahasiswa itu kita silakan masukkan di Instagram Anda, Twitter Anda dan Facebook Anda seperti itu. Berarti harus ada ini ya, harus ada dokumentasi atas pengalaman yang mereka dapatkan ya. Terus yang lain hasilnya gimana dengan semacam itu? Iya, hasilnya beberapa mahasiswa yang sering ke situ, kalau misalnya relawan itu setiap bulan kita datang ke tempat kita, 40 orang dan sebagainya seperti itu. Kemarin Anda cerita bahwa Anda mengalami kesulitan katanya dengan masalah sampah. Iya. Gimana sekarang? Iya, ini perjalanannya. Kalau sampahnya ini yang baru kita untuk solusi, kemarin kan pernah ikut kita lomba Proklim, itu kan kita pernah ditegur kalau harus dibakar, itu kan tidak boleh dibakar. Kalau dibakar harus suhu tertentu 800 derajat. Nah ini
ini yang masih menjadi problem ketika kemarin Pak Guru itu sudah menyampaikan bagaimana untuk bekerja sama dengan universitas-universitas misalnya untuk UMY atau apa. Ini baru kita coba, nanti kita kemarin mungkin habis minggu depan atau apa kita mengirim surat untuk kerjasama seperti itu. Saya masih tertarik pada sapi yang kemudian dari susu kemudian jadi yogurt dan seterusnya. Bagaimana panjenengan bisa bersaing dengan teman-teman bersaing dengan Simori? Wah, ini ya Pak yang menjadi masih jadi kendala karena kan. Kenapa Pak ya? Aku nyebut brand apa ya? Sama itu jadi sponsori antara kita ya. Iya, karena kan kita masih kemarin kan kita ikut pelatihan awalnya itu kan kita kan ada kolam ikan, lele dan sebagainya. Itu kita sering mengadakan pelatihan. Kemudian ada beberapa yang ikut pelatihan itu yang ikut pelatihan yogurt itu ada salah satu ibu-ibu yang nyantel di situ. Maksudnya nyantel gimana? Ya tekuni dia tertarik untuk itu. Tapi dirabeni atau iya. Dari dinas waktu itu kemudian ditekuni, kemudian uji coba itu dan jadi akhirnya dia memberanikan diri. Kamu berani enggak? Akhirnya berani. Dia udah beberapa kali tamu dan berhasil. Dia untuk biangnya bikin itu dicoba, dibawa pulang dan sebagainya. Bagus. Cuma kan untuk sekelas, mohon maaf ini menyebutkan merek Simori mungkin kalau misalnya bisa awetnya dan sebagainya masih mungkin perlu dipelajari lebih lanjut. Kira-kira pesaing dengan yogurt produksi UMKM, produksi desa wisata siapa Mas? Belum, kelihatannya di sini baru ada kemarin teman ya dari Brand itu hanya bikin es yogurt. Tapi cuma itu, kalau yang yogurt ini belum ada. Berarti masih ada potensi untuk dikembangkan. Iya, masih. USP-nya sudah ke tekel Mas. Ya, ini kalau yang unit selling point-nya kan beberapa tadi yang kita ada paket-paket yang macam-macam itu loh Pak, yang boleh disebutkan paketnya apa yang paket yang paling banyak diminati? Nanti itu bikin tempe, kemudian biogas, produk biogas, kemudian membuat lilin ada dua, yaitu yang dari parafin, yang lilin yang kalau listrik dan sebagainya itu sama lilin rohani. Kemudian itu sudah sampai ekspor Pak, yang itu sudah ekspor ke Singapura dan sebagainya. Terus yang satunya lagi bikin lilin dari minyak jelantah. Minyak jelantah sabun juga gitu. Terus bikin, kalau kemarin ini banyak yang peminatnya kalau dari pensiun yang mau pensiun itu yang bikin abon dari lele. Kemudian ada yang budaya jamur karena kita kerjasama dengan jejamuran. Itu kan bagaimana kemudian dibuat mereka backlognya berproduksinya seperti apa, kemudian nanti jamurnya mau diolah seperti apa, sate atau tongseng atau gudeg, itu kita ada paketnya seperti itu. Dan itu nggak berkaitan dengan jejamuran. Kalau backlognya yang berkaitan budaya di sana, cuma nanti olahannya yang nanti kita ada teman-teman UMKM yang kebetulan kita kan juga ada Pordaris di Pandowarjo, salah satu pengurus saya, terus itu ada beberapa UMKM yang betul-betul memang pekerjaannya seperti itu. Nah, selama ini kegiatannya Mas Agus dan kegiatannya Mas Mono apakah pernah dibukukan? Ditulis dalam buku? Belum ya. Kira-kira kalau Padma memfasilitasi itu, kemudian kerjasama dengan desa wisata jenengan dan desa wisatanya Mas Agus, apakah akan bisa dada-dada atau kita bisa jabat tangan? Bisa jabat tangan Pak, dengan senang hati kami bisa jabat tangan ya. Kalau menurut Anda apa pentingnya buku bagi dunia pariwisata? Ya, paling tidak kalau ada buku kan kita bisa untuk dipelajari dan sebagainya. Nanti kalau kita sudah tidak aktif dalam dunia pariwisata kan kita bisa dikenang lah. Ini loh setidaknya yang mulai untuk desa wisata dan sebagainya. Selain sebagai catatan sejarah, apakah di situ memungkinkan bisa dilakukan penelitian lanjut? Bisa. Pernah ada yang melakukan kerjasama semacam itu? Kemarin baru ada, kalau yang magang kemudian mau skripsi hanya seperti itu Pak. Penelitian khusus belum. Terus begitu selesai mereka pergi atau ngasih bendelnya itu? Iya, ngasih bendelnya. Ya. Tapi kita harus pergi, biasanya harus pergi. Kalau yang pernah dilakukan tuh yang dari, tapi kan yang sektor pertanian perikanan itu sama pelatihan tuh yang dari didanai oleh Dikti itu yang kemarin dari UKDW. Oh, UKDW. Iya. Bioteknologi itu yang bioteknologi. Wah, cuannya banyak dong. Kita sempat dibuatkan
greenhouse, kemudian terus kemudian ukuran berapa kali berapa greenhouse itu? 8 kali 5, Pak. Oh, besar ya? Iya, lumayan ya. Kemudian masih terawat dengan baik? Masih, kemudian hidroponiknya juga ada. Itu. Terus kemudian kemarin kita untuk KWT-nya itu dapat untuk ayam petelur yang gembira ayam itu namanya yang ayam petelur lah namanya, ayam petelur itu. Tapi ya karena kita lihat KWT itu kan angkat-angkat ayam yang ketika di depan tuh semangat, ketika setelah itu ya yang mulai hanya 1-2 orang gitu. Nah ini kaitannya dengan masalah mengelola ini. Iya. Ini kan tadi disampaikan juga sama Mas Agus, mengelola desa wisata itu kan butuh perjuangan. Iya. Bahkan Anda berdua itu paribasannya itu sudah menyerahkan jiwa raganya untuk desa wisata itu ya. Wis ora mangro tinggal yang lain ya. Dari yang kemarin saya ganggu kekeh di situ ya. Sebenarnya apa sih yang penjenengan harapkan nanti akan dilanjut setelah saya geser dilanjut ke Mas Agus? Kalau saya kan yang sudah dimulai waktu itu kan bagaimana akhirnya kan dengan desa wisata ternyata banyak apa yang disampaikan Mas Agus benar, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang itu terbukti gitu loh. Ketika misalnya hanya tempe yang diproduksi hanya menjual di pasar, hanya mendapatkan mungkin keuntungan yang tidak terlalu besar, ketika ada tamu wisata jumlahnya kemudian dia menjadi mentor dan sebagainya kan tambah seperti itu. Belum nanti yang sapi saya susunya dijual di koperasi atau mungkin dijual di pasar yang biasa, harganya biasa, ketika ada tamu juga meningkat, kemudian diproduksi menjadi yogurt, banyak orang yang terlibat di situ. Kemudian banyak termasuk biogas datang itu dikunjungi dengan paket, memberi makan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah menyatu di sini. Kemudian homestay juga, ketika ada tamu yang menginap, ketika ada tamu yang menginap, setidaknya mereka akan makan di dalam rumah itu, kemudian dia akan ikut juga makan. Dalam arti ketika ada berapa orang di situ, satu keluarga akan memasak, satu keluarga juga ikut menikmati. Banyak sebenarnya manfaatnya seperti itu. Dan itu menjadi akhirnya kan ini sudah menyatu. Kalau misalnya tidak dilanjutkan terus kan udah malu tahu nih, wah desa wisata yang dulu sudah banyak tamu kok masih tiba-tiba kok berhenti, kenapa gitu kan. Itu menjadi beban moral buat kita. Tapi kan banyak ya desa wisata yang kemudian menjadi importan desa wisata lagi ya. Iya. Bagaimana Mas Agus? Itu tujuan utama kami kemarin. Tadi dari awal sudah menjelaskan kalau motivasi pertama sih saya harus bisa dapat uang ataupun nafkah dari kegiatan ini. Tapi setelah itu kemudian meningkat lagi bahwa tujuannya adalah meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, dalam artian bahwa kita punya model baru untuk membuat satu sumber pendapatan masyarakat dari kegiatan yang lain selain ngarit, selain bertani, berkebun dan seterusnya. Dan ini menjadi model baru ketika bertani tapi tidak hanya hasil taninya aja yang bisa dijual kemudian mendapatkan menjadikan itu income, tapi ternyata proses bertaninya pun bisa dijual, mendapatkan income dari situ. Sehingga selain meningkatkan pendapatan, juga ada orang-orang yang tidak bisa bertani, tidak bisa berkebun, tidak bisa memelihara ikan, itu dia bisa masuk ke dunia wisata itu, desa wisata itu. Sehingga diversifikasi kegiatan yang menimbulkan ekonomi itu lebih banyak pilihan seperti itu. Itu yang panjenengan katakan bahwa desa wisata, pengelolaan desa wisata harus menggunakan pendekatan korporat. Betul. Cuman kita perusahaan harus, ya. Betul. Namun kita harus paham benar ketika kita masuk mengatakan desa wisata tidak lepas dari community basis tourism atau pemberdayaan masyarakat atau wisata yang berbasis komunitas. Kita tidak serta-merta menerapkan itu langsung ke dalam pengelolaan tata kelola. Namun kita harus mempunyai ide ataupun mempunyai cara konsep itu bagaimana memecah desa wisata menjadi beberapa bagian-bagian subunit usahanya. Misal dari desa wisata Nggarongan ada subunit untuk kegiatan outing, outbound, ada subunit untuk catering, ada subunit untuk kegiatan budaya, ada subunit di edukasi perikanan. Nah, di subunit itulah tata kelolanya harus seperti perusahaan, bertingkah lakulah seperti perusahaan, manajemennya, kemudian bagaimana meningkatkan profit,
bagaimana marketingnya, semuanya harus sesuai, bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan ataupun korporat yang sekarang juga masuk di dunia pariwisata. Kok pinter banget sih Mas jenengan? Ini kuliah Espiro gitu. mergo sambung karo tak ini loh. Saya itu. Pinter banget. Ini keluwi profesor jenengan. Profesor pariwisata itu. Pengalaman dari pengalaman dari saya ketika mengelola dulu pernah desa wisata Garungan itu saya kelola seperti perusahaan dan itu dibantah habis oleh teman-teman akademisi. Nggak boleh seperti itu. Karena bahwa ketika kamu mengatakan kamu desa wisata, pahami dulu dasar-dasar dari desa wisata tersebut. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, banyak sekali administrasi yang harus dipenuhi. Kalau itu kau jalankan berarti kamu membuat resort. Kalau itu kau jalankan berarti kamu membuat satu venue yang itu adalah bisnis wisata yang industri, benar-benar industri, bukan community basis tourism. Sehingga ketika terus bagaimana supaya kami mau profesional gitu. Ketika mau maju banyak sekali hambatan-hambatan, beban-beban yang harus dibebankan ke pengelola. Kudu melestarikan alam, kudu melestarikan budaya, nggak boleh menggunakan manajemen perusahaan yang selalu saklek. Harus begini, harus begitu, sesuai undang-undang nomor ini, sesuai pergub nomor ini. Bagaimana kita bersaing dengan beberapa destinasi atau venue yang dikelola oleh perusahaan yang begitu bebas mereka berinovasi. Betul. Akhirnya saya berpikir, punya ide, oke, kita desa wisata secara kelembagaan, namun secara unit usaha itu harus dikelola secara profesional. Karena setelah saya utarakan itu ternyata nggak melanggar, karena unitmu catering boleh dong, catering itu menggunakan manajemen tata kelola sebagai catering yang profesional, seperti restoran boleh sekali. Boleh dong tempat venue outbound Anda ataupun yang dimiliki oleh desa wisata itu bersaing dengan venue-venue outbound yang sekarang baru berkembang dikelola oleh swasta dengan tata kelola penggajian, kemudian bagaimana hierarki dari organisasi di subunit itu, bagaimana SOP dibangun sesuai seperti yang berlaku di perusahaan, tapi induk dari organisasinya tetap desa wisata itu nggak boleh. Jadi seperti stolken dasi sekali buntutnya ya. Jegit kan Pak. Jadi nggak konsisten ya orang-orang yang mengatakan semacam itu, betapa loro-loponya pengelola di dalamnya. Betul. Kadang kita itu gini, melakukan sesuatu, melakukan inovasi, ingin satu kebebasan berekspresi, tapi banyak sekali batas-batas yang diberikan kepada kami, dicap bahwa desa wisata aturannya seperti ini, diatur melalui undang-undang, diatur secara administratif, bahkan penilaian pun secara administratif, laporan. Ya ampun. Iya. Itu seperti itu. Iya, ada indikator-indikator. Padahal itu kan berat banget itu. Berat banget. Ada beratus-ratus indikator di tingkat daerah, ada indikator. Dan itu dipakai semua itu. Dan itu harus terpenuhi. Seandainya tidak terpenuhi beberapa persen, maka akan turun grade-nya. Kalau turun grade-nya, resikonya? Artinya ketika semakin turun, hilang status desa wisatanya. Status desa wisatanya hilang. Iya. Terus untuk membangkitkan lagi, mulai dari awal jadinya ya? Ya, berubah menjadi bukan desa wisata. Desa. Tadi ada satu diksi yang cukup menarik, harus dikelola secara profesional. Betul. Berarti kan tadi sudah selesai dengan penampilan, sekarang masuk ke tata kelola. Nah, yang disebut dengan profesional versinya desa wisata Garungan itu apa? Profesional secara desa wisata itu mampu menyajikan semuanya sesuai apa yang ditawarkan, mampu mengelola semuanya potensi yang ada di desa wisata itu tanpa merubah tatanan ataupun kearifan lokal masyarakat. Bagaimana dengan berapa ratusan indikator tadi? ayo. Ini kan susah ini. Ini agak bongkar sedikit ya. Padha karo mlaku ning Siratul Maut. Sehingga gini, muncul administratif atau penilaian secara administratif akan menjebak desa wisata itu menjadi desa wisata tukang pembikin laporan. Ahli membuat laporan.
ketika kami disajikan indikator-indikator tersebut, bagaimana saya bisa memenuhi laporan sesuai indikator itu. Dan itu ketika mungkin kalau desa wisata baru tentunya secara berdebar-debar mereka akan menyajikan data-data dan berusaha untuk seperti angin ribut ke sana ke sini untuk memenuhi indikator itu. Tapi bagi kami angin ribut. tapi bagi pelaku atau pemain player desa wisata nih, ini bisa diakali dong. Ada hacknya ya? Ada. Bisa dihack ya berarti ya. Oke. Ada. Bagaimana kita mengisi indikator ini supaya memenuhi apa yang mereka minta. Mereka ini saya bisa mengatakan mereka gitu aja, ampun dilacak lagi ya. Oke. Saya bisa nanti bisa arta lacak ya. Jangan aku saya bisa langsung dapat rekor nanti ini. Iya, di SP nanti ya. Bagaimana saya bisa menyajikan data itu sesuai seperti harapan beliau-beliau ini. Sehingga ketika mereka membaca, oke, bagus, mandiri. Naik peringkat jadinya. Tetap Bertahan. Bertahan. Itu apa namanya? Akreditasinya apa sih? Dari apa ke apa? Saat ini ada tumbuh, berkembang, maju, mandiri. Paling tinggi mandiri. Rintisan, berkembang, tumbuh, berkembang, maju, mandiri. Ada 4 tahapan. 5 tuh, dari rintisan, berkembang, tumbuh, rintisan, berkembang, maju, mandiri. 5. Itu tidak mudah ya untuk sampai ke sana ya. Sangat susah. Harus berhadapan dengan asesor gitu ya. Asesor yang ngeri juga dari. Yes, padahal dia dewe ya sembuh gitu ya. Besok mungkin bisa ini Pak Guru ini yang jadi asesor biar lebih apa ya. Aku nggak suka administrasi ya. Sudah. Ini yang sudah penting ya, tidak. Ketemu berarti ya. Aku mending mendampingi dirimu di lapangan daripada minta di lapangan gitu. Tapi tidak ada buruknya, tidak ada jeleknya bahwa kemungkinan adalah tujuan dari adanya indikator ini adalah mempertahankan suatu kualitas desa wisata dan tidak merubah tatanan ataupun sebuah desa wisata itu bagaimana terbangun. Tapi itu kadang-kadang kan tidak berbanding lurus dengan realitanya, Mas Agus. Kebanyakan iya seperti itu. Ini kita agak bongkar-bongkaran agak tepi juga. Agak los juga nih karena status saya sebagai ketua Porkopodaris nih. Aman. Kadang ada satu desa wisata yang ahli membuat laporan, dia akan muncul terus di database pemerintah. Kemudian bantuan pun mengucur ke situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pendapatannya adalah bantuan. Sehingga tadi ketika Pak Guru bertanya ke saya, nanti kok perlu kunjungan nggak? Perlu banget dong. Ada desa wisata tanpa kunjungan pendapatannya gede loh. Hanya karena utak-utik indikator itu tadi. Kunjungannya Bapak Menteri. Iya Pak Menteri. Iya langsung Pak Sakuda, Pak Guru gitu iya. Bantuan terus datang. Akhirnya apa? Desa wisata itu kadang menjadi desa wisata pelaporan atau desa wisata yang administrasinya bagus. Ada desa wisata yang benar-benar prosesnya itu sesuai dengan aturan, bahkan tata kelolanya itu sesuai dengan aturan, namun dia tidak mampu menceritakan bagaimana desa ini terbangun, bagaimana desa ini terkelola, sehingga mereka tidak masuk ke dalam radar bahwa ini desa wisata yang ideal. Mas Mono, kira-kira yang akan Anda pertajam lagi dari Yonghut itu untuk memunculkan diferensiasi atau bahwa Yonghutnya dukuh, Yonghut ini anggap aja misalnya Yonghut putih misalnya gitu ya. Itu adalah identik dengan dukuh. Ini katanya dengan konsep branding. Barangkali Anda punya strategi untuk menyebarluaskan ini. Ini media Padma, suara Padma bisa dipakai ini. Terima kasih Pak Guru untuk biar nanti ini bisa bersaing di pasar. Ya. Kita akan menggandeng nanti mungkin beberapa universitas yang ada farmasi dan sebagainya. Farmasi. Ya. Nanti ini penelitiannya bagaimana, kemudian sudah bagus atau belum dan sebagainya. Nanti kita kan hubungannya kalau misalnya dijual kan akhirnya kan nanti kan izinnya dan sebagainya kan perlu pendampingan dari
universitas atau mungkin nanti didaftarkan ke dinas kesehatan. Itu kan isinya. Iya. Nah, sekarang yang katanya dengan branding itu kan nilai lebih dari barang itu atau benda itu. Itu yang pertama kali dilihat kan penampilannya atau kemasannya. Iya. Kemudian apa? Bisa juga dilihat dengan brandnya dan seterusnya. Sejauh mana kesiapan untuk ke arah sana? Ini baru mencari formula, nanti mohon bimbingannya Pak. Wah, iya, karena kan kalau kemasan kan selama ini kita pakai gendul biasa itu, baru beli itu loh, gendul biasa itu. Kok dikiranya malah tutup yogurt itu gendul biasa. Ayo gendulan. Iya, gendul itu loh Pak. Jadi kita beli di toko plastik itu kan, kemudian baru dipakai stiker, kasih stiker aja seperti itu yang selama ini kita bikin gitu, seperti itu. Karena yang namanya pengenalan produk, hal yang paling tidak bisa dilawan adalah kemasannya. Iya. Kemasannya harus mencuri perhatian itu kan ya. Mbok rasane kaya ngopo tapi yang paling kemasannya harus masuk dulu. Betul, gitu. iya. Terus bagaimana dengan kaderisasi ini? Ya, ini yang menjadi ini perlu disampaikan perlu disampaikan ya. Kadang-kadang kita sekarang terus saja yang bergerak di ini kan, yang mengelola, yang aktif itu di kami itu ada beberapa yang aktif. Kemudian kalau yang anak muda terutama itu ketika sudah mengkader ini sudah lulus kuliah itu diterima kerja di Jakarta, di Surabaya. Ini yang menjadi kendala. Putus ya jadinya ya. Okay. Karena kan ya kita nggak bisa apa-apa karena mereka sudah bekerja yang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Mungkin akan berbeda dengan yang di Garongan tempat Mas Agus, karena Mas Agus sudah paling tidak bisa mapan itu untuk pengurusnya di sana, pengelolanya itu bisa mapan. Kalau kita hanya mungkin tamu 1 bulan bisa 2-3 kali itu, seperti itu bisa 4 kali itu kan honornya juga tidak begitu besar. Kalau teman Mas Agus kan bisa sudah gaji bulanan. Kalau kita kan berdasarkan ada tamu nanti sekian persen seperti itu. Freelance iya seperti itu Pak. Wah, ini masih berat ya? Ya, masih berat ya. Tapi dirimu tetap cinta dengan... tetap karena salah satu kan itu saya punya untuk tempat wisata yang edukasi di tempat yang khusus tempat saya itu. Baru termasuk nanti untuk nanti edukasi sampah, edukasi yang kasih makan tentang maggot dan sebagainya, kita bilang termasuk ikan itu kita punya itu. Kalau dari sisi pengelolaannya, lebih mudah mana mengelola desa wisata berbasis edukasi dengan yang tidak berbasis edukasi? Kalau saya lebih enak ke yang edukasi, kalau saya pribadi ya. Apakah di Duku tidak ada ini peninggalan benda-benda tangible? Oh, ada satu yang kebetulan mengapa agak flashback ke belakang, kenapa kami disebut desa wisata pendidikan? Karena di tempat kami itu ada salah satu bangunan yang tua Pak, ada yang dulu itu sekolah zaman Belanda. School ya, itu sekolah setingkat apa? SR dulu ya. Sekolah rakyat SD ya. Nah, di situ ada bangunan yang masih asli, waktu itu sudah kita daftarkan di dinas kebudayaan waktu itu untuk melestarikan budaya. Sebenarnya masuk waktu itu hanya karena yang punya itu anaknya 3, anaknya ada di Jakarta dan sebagainya, mau enggak tanda tangan untuk ada yang tidak mau masalah warisan. Iya, warisan. Akhirnya ya sekarang kita rawat untuk pertemuan balai warga dan sebagainya, yaitu sekolah zaman Belanda untuk warga di sekitar sini, sekolahnya di sana. Ada enggak sekolah SSR itu lulusannya menjadi tokoh? Sekarang masih hidup atau sudah pensiun? Saya barusan belum lama ini meninggal, yang usianya udah 99 tahun. Dia yang sudah cerita dia ketokohannya di bidang apa? Alumni SR itu? Ada yang jadi guru ada waktu itu. Terus kalau itu mantan ya pejabat lah, anak mungkin yang istrinya yang itu. Ya ternyata kita sudah 1 jam lebih. Oh iya. Nggak terasa ya. Rakrasa ya. Rakrasa 1 jam lebih, kita mau diteruskan apa? Lebih continue terus ya. Ya sebelum kita akhiri, barangkali ada 2 atau 3 pertanyaan yang saya sampaikan untuk closingnya. Desa wisata berbasis pendidikan dan desa wisata Garongan itu wajib bayar pajak tidak? Tidak. Wah keren, aman berarti. Enggak, betul Pak Darwis. Ada beberapa transaksi yang itu tergantung dari klien kita ataupun
tamu kita. Maksudnya transaksi seperti apa? Misalnya dari sekolah menggunakan dana BOS ataupun menggunakan dana tertentu yang itu mewajibkan ada pajak yang harus dibayarkan. Oh, tapi secara keseluruhan enggak ya? Betul. Oke. Berarti bisa lebih leluasa untuk bernafas dan menambah aset ya. Iya. Oke, terus kemudian kalau boleh tahu omsetnya sampai berapa digit? Wah ya, kalau teman kami belum banyak kalau teman-teman. Ya belum banyak kan bisa dihitung dong. Kalau ada tamu kan kita pernah dari Jakarta itu ya sampai mencapai ya 100-an lah, itu yang sekali tamu 1 juta itu sekali tamu kalau live in 5 hari dan sebagainya itu. Nah, itu 1 juta live in 5 hari kemudian dapat paket apa? Paket menginap, kemudian kalau sore itu latihan gamel, kemudian yang sebagian latihan gamel, sebagian ada yang main ketoprak, sebagian ada yang menari. Itu pada saat hari Kamis, datang hari Senin, hari Kamis itu pentas. Kemudian siangnya dia ada paket membuat tempe, paket di sapi itu dan sebagainya. 5 hari nggak kelamaan Mas? Enggak, malah kurang ya? Malah kurang, iya. Padahal 5 dino gawe tempe, yogurt dan segala macam, oleh pacaran jur kapan? Mereka atau malah pacarannya di situ di cinta lokasi gitu ya. Ada satu yang momen yang ketika anak-anak itu ada yang ekonomi itu ada disuruh menjualkan produk yang misalnya ada yang punya warung itu menjualkan itu satu aqua atau le mineral itu bisa sampai 15.000 20.000. Itu jadi siapa yang mau beli padahal cuma kita belian paling 3.000 rupiah itu di seharga ini kalau kita ke bandara. Iya, seperti itu. Jadi senang yang punya warung itu senang karena yang ketempatan itu seperti itu. Pertanyaan terakhir untuk Mas Mono, tadi biogasnya itu dipasarkan di mana? Sementara belum Pak, kemarin hanya untuk satu orang kemudian disalurkan untuk sebelahnya itu baru belum sampai ke di pasar. Kenapa kok masih belum bisa banyak pelanggannya? Karena kan biogasnya itu kan kemarin tuh sempat tanya-tanya itu bagaimana gasnya itu bisa dipindahkan. Ternyata tidak sama dengan kita masukkan ke tabung yang 3 kilo itu nggak bisa. Iya, itu kan proses ini kan butuh mau dengan lembaga. Instalasinya ya berarti. Iya. Itu berarti gimana sih kotoran itu masuk ke luang gitu? Iya, di luang kemudian dicampur air, diaduk, itu sudah ada laduknya itu Pak. Wangi banget. Iya, diaduk, terus nanti tinggal muter dan nanti itu sampai. Proses pengaduan dengan pelarutan itu kemudian menghasilkan gas gitu ya? Gas. Nanti bisa keluar sendiri Pak, bisa keluar sendiri. Selerinya yang kotorannya itu bisa keluar sendiri, sudah gasnya sudah hilang gitu kan. Sudah keluar sana. Nah, di sana nanti sudah yang kering itu dikemas untuk menjadi pupuk. Nah, kalau kemarin sudah ditawarkan mau tidak yang datang ke situ itu kadang-kadang anak-anak TK, SD itu, SMP itu nggak mau, jadi dapat kemasan sampah, kemasan pupuk yang sudah jadi itu nggak mau. Ya makanya kita alihkan bagaimana paketnya untuk menanam. Padahal subur banget. Iya, menanam misalnya nanam apa dibawa pulang, kita alihkan seperti itu. Jadi paket menanam cabai, menanam tomat itu yang sudah dipolybag dengan kotoran itu dibawa pulang itu. Menanam cabai polybag di Indomaret. Enggak ya, tapi di tempat itu ya. Areanya berapa? Area apa desa wisatanya itu seluruh desa atau? Enggak, kita cuma satu RW Pak. Oh, satu RW. Kira-kira radiusnya berapa kilometer atau berapa ribu meter? Cuma mungkin kalau total keseluruhan dengan kita keliling itu sekitar 4 hektar itu sudah semuanya dengan pertanian dengan macam-macam. Baik, kemudian pertanyaan sesi yang terakhir dengan Pak Pok Darwis, Pak Ketua ini. Nah, ini tanda sudah 1 jam ini berarti harus